Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham AISA. Apa itu saham AISA? Yaitu PT FKS Food Sejahtera yang bisnisnya adalah jualan makanan instan atau snack. Yang paling terkenal adalah Taro dan Bihunku ya. Di sini ada Bihunku, kalian lihat di website official websitenya mereka ya. Kalian bisa ngecek produk-produknya mereka dan segala macam mengenai produk perusahaannya dan segala macam-macam. Dan ada juga laporan keuangan di websitenya mereka. Jadi kalian ngecek sendiri aja ke website officialnya mereka. Aku langsung ke poin-poin intinya mengenai saham AISA ini ya. Jadi kalau kasus hukum, mungkin kalau orang yang sudah lama di pasar saham tahu kasus hukum si AISA ini. Jadi pernah memalsukan laporan keuangan selama bertahun-tahun yang sangat mempengaruhi keuangan perusahaan, dan dua mantan bosnya pun sudah ditahan ya karena kasusnya cukup parah ini waktu itu ya, tahun 2015 kalau nggak salah, ingat ya. Sekarang dimiliki oleh keluarga Kusuma melalui FKS Group. Ini bukan aman ya, ini aku hilangin. Jadi keluarga Kusuma ini kalau kasus hukumnya nggak ketemu ya, tapi mungkin mereka pandai ada juga ada keluarga yang pandai menyembunyikan kasus. Aku juga nggak tahu. Kalau Kusuma ini aku nggak ketemu kasus hukumnya. Jadi teman-teman cari sendiri aja untuk PR buat kalian ya. Ini kita lihat ya, ada Edi Kusuma, Yosan Kusuma, Yofi Kusuma, dan lain-lain. Mereka pegang apa? Pegang PT Pangan Sejahtera Investama. Nah, jadi keluarga Kusuma ini pegang PT Pangan Sejahtera Investama ini. Jadi sebanyak 58%. Jadi secara kepemilikan ini dikuasai oleh keluarganya Kusuma. Harga tertinggi Aisyah ada di 2.500 per lembar di tahun 2014 sebelum kena kasus ya. Setelah kena kasus, sekarang harga terendahnya itu di 98 per lembar ya, per lembar di tahun 2024. Harga sekarang itu sekitaran 110 di 11 Januari 2025. Kita lihat secara grafik ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini topnya ya, topnya di 2014, turun lagi, naik lagi, lalu turun lagi sampai sampai turun banget nih ya. Sampai, tunggu ya, kita lihat ya. Ya, harga terbawahnya itu di 98 ya, bener ya, di tahun 2024. Ini lumayan parah turunnya. Jadi secara grafik ini kemungkinan masih bisa turun lagi ya secara grafik ya. Ini dia selalu menciptakan harga terbawah yang baru. Jadi secara grafik kemungkinan harga bisa turun lebih dalam lagi. ROE-nya kalau aku lihat di Stopik itu sekitar 5%. Jadi eh, laba bersih dibandingkan dengan modalnya itu hanya 5%. Jadi kecil banget labanya ya. Dan ini laporan keuangannya pun masih Q2, Q3-nya mereka belum publish. Karena laporan keuangan Q3 mereka belum publish, langsung ke kesimpulan ya. Ya, jadi kesimpulannya simple banget. Ini mungkin video terpendek kali ya. Hindari saham ini karena pernah sengaja memasukkan laporan keuangan, kinerja keuangannya juga tidak baik. Kita lihat ya, di sini ya banyak ya ini dia, banyak kerugian ya. Di sini ada untung kan di sini. Ini laba bersih, ada keuntungan karena ini ada penghasilan lain. Jadi bukan dari operasional perusahaan. Kalau berdasarkan operasional perusahaan ini pasti hasilnya rugi nih, laba bersih mereka, dan laba mereka juga kecil. Dan ini ekuitas mereka kan sebenarnya minus kan, tapi tiba-tiba menjadi plus karena ada suntikan dana. Jadi investor meminjamkan dana. Dan ini harus dibalik ke investor. Kalau dibalikin ke investor, artinya ini sebenarnya masih minus secara ekuitas. Kalau ekuitasnya minus, sebenarnya nilai saham itu sebenarnya adalah nol. Kalau kalau ininya minus, tapi sayangnya mereka nggak bikin jadi minus. Jadi nolnya nggak jadi gitu kan. Oke, secara grafik ada potensi, ini aku sudah bahas laporan keuangan 3 belum dipublish ya, belum dipublish di kuartal 2. Entah kenapa laporan keuangan 3 mereka
belum dipublish itu parah banget menurutku ya. Ada penyelidikan mengenai kasus korupsi, ya. Jadi aku baru ketemu ya ini. KPK periksa Aisyah terkait penyelidikan dugaan korupsi PMT di Kementerian Kesehatan. Ini berita dari 2 bulan yang lalu ya ini, 2 bulan yang lalu. Nah, kalian baca detailnya aja di sini. KPK periksa Aisyah. Wah, jadi nggak perlu analisa secara mendalam dari kasus-kasus yang pernah mereka alami dan kondisi keuangan mereka sekarang. Dan secara grafiknya pun harganya juga kurang menyenangkan lah ya. Nah, ini secara grafik juga kurang menyenangkan. Kesimpulannya simple. Mungkin ini video terpendek. Hindari saham ini. Hindari saham Aisyah ini ya. Aisyah ini. Aisyah. Oke? Mungkin kalau ada video, kalau kalian mau, eh, kalian punya saham, kalian punya pegang saham tertentu dan saham kalian mau dianalisa, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada informasi mengenai saham Aisyah ini, mungkin ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi di kolom komentar atau tambahan informasi kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye bye.